Kasih Allah.
mengasihi-Mu, kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Roh Kudus kuasai hati pikiran kami dengan firman yang ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan dalam kami melangkah ke depan ini Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga dalam penyampaian firman-Mu Tuhan seluruh dan jemaat Tuhan kami berkati. Kami akan siap mendengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Persilakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Pagi hari ini ya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ada wajah baru yang bisa hadir menyempatkan untuk masuk hadirat Tuhan. Dan kita pagi hari ini sudah memasuki minggu yang kedua. Ya, kalau kemarin murah Tuhan di tempat ini sudah dilakukan perayaan Natal dan ibadah untuk SMA dan SMP sekota wilayah Brebes. Dan bersyukur murah Tuhan ya, gedung ini bisa dihadiri mungkin sekitar 150 lebih. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita selalu berdoa ke kota Brebes untuk generasi muda Tuhan siapkan untuk melanjutkan, untuk orang percaya tetap berada di tempat ini. Dan pagi hari ini ya, ketika ya sebelum kita memasuki firman Tuhan, jadi ketika kemarin ya setelah habis ibadah Natal pelajar ya, kemudian lusa sebelumnya ya hari Jumat ya, jadi ketika itu saya menjumpai Ibu Meme atau saya panggil J Meme, itu tidak secara kebetulan. Kemudian ketika berjumpa ngobrol, dan Ibu Meme ini mempunyai adik ya, mungkin kalau ibu bapak yang lama sudah pernah mengenalnya, pernah menjumpai rumahnya di lampu merah tersebut di depan. Dan ya ketika saya datang lama sampai sekitar 9:30 ya, mana hambanya ini minta berdoa untuk didoakan. Kalau sebentar juga kita akan mendoakannya. Dan juga pelayanannya yang saat ini berada di Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi kabupaten daerah juga sebagai daerah minoritas. Ya. Dan hambanya ini sebagai ya salah satu pernah menjadi pemuda di tempat gereja ini. Dan oleh kemurahan Tuhan jadi pilihan Allah untuk menjadi hamba Tuhan ya. Dan sesuai panggilannya akhirnya Tuhan menempatkan di Pinrang. Dan bersyukur Bapak Ibu ya, hambanya ini ya, saya juga sudah lama lost contact, dan kami akan saling doakan. Dan tentunya di daerah pelayanannya Agus Yaryanto ini ya, tentunya di basis minoritas ya, tentu banyak ya, mungkin beberapa rohani atau mungkin ya banyak tantangan, tetapi jika Tuhan melengkapi ya, Tuhan memampukan hambanya untuk tetap menyampaikan kabar kebenaran. Dan sesuai pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu berjudul keselamatan hanya ada pada Yesus, atau keselamatan hanya pada Isa Al-Masih. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mungkin tidak asing bagi kita bahwa pernyataan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ya, jadi keselamatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Tentunya kita bersyukur bahwa kita mempunyai Yesus atau dikatakan Isa Al-Masih, ya, yang Dia memberi jaminan kepada kita, memberikan keselamatan. Ya. Tentunya dalam hal ini keselamatan ada dua, secara rohani dan juga jasmani. Kalau secara rohani, ya secara spiritual, Tuhan akan memberikan kekekalan, tentunya berada di dalam surga nanti. Ya. Kalau mungkin yang lain-lainnya mungkin tidak meyakinkan, atau mungkin semoga, atau mungkin ya tidak menjamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi melalui Yesus, jalan satu-satunya kebenaran yang harus kita aminkan, bahwa melalui firman-Nya ya dan amin, bahwa jaminan keselamatan hanya melalui Yesus. Patutlah kita berbangga bahwa kita mempunyai Allah, ya, yang mau memberikan jaminan keselamatan secara rohani. Tapi selain itu perlu Bapak Ibu Saudara sekalian sadari bahwa keselamatan itu tidak hanya rohani saja, tetapi selama di bumi ini secara jasmani Tuhan memberikan keselamatan. Dan hal ini kita akan belajar bagaimana keselamatan diberikan pada orang yang dalam kesesatan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, ya, dalam penderitaan, sakit penyakit, kelemahan fisik, ya. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya. Oleh sebab itu, bagi hari perenungan kita belajar bagaimana ada hal yang ingin saya sampaikan, khususnya kita belajar dari Raja Daud, penulis dari Mazmur ini, bagaimana berikutnya dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan ketika dalam kesesakan kita berseru kepadanya, ketika kita dalam penderitaan kita berteriak meminta tolong padanya, dan kasih setianya tetap nyata. Pagi hari ini kita akan belajar melihat bagaimana ada 4 keadaan manusia yang butuh keselamatan secara jasmani daripada Yesus. Ya. Jadi ada 4 hal yang saya bagikan melalui Mazmur. Ya, ada 4 keadaan kondisi manusia yang perlu, ya, untuk mendapatkan keselamatan melalui Yesus. Yang pertama, ketika seseorang tersesat di padang gurun. Ya, tentunya kita tahu bagaimana firman Tuhan selalu menceritakan padang gurun, ya. Bagaimana kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun. Ya, Raja Daud juga melewati, ya, padang gurun maupun padang belantara. Kita melihat bagaimana kita belajar dari Pemazmur 107 tadi, di ayat yang keempat dikatakan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, bagaimana padang gurun sebagai tempat ujian, Bapak Ibu. Secara rohani kita hidup di bumi ini ibarat kita melewati padang gurun. Ya. Di dalam padang gurun bisa akan membawa kebinasaan, ya, dengan kehausan, ya, mungkin persediaan air habis, dan makanan ketika kita tersesat kita akan mulai kelaparan, dan kemudian kita ke arah untuk bisa menjadi mati karena di padang gurun yang terik panas, dan juga pemangsa tentunya dari hewan yang buas yang akan mengincar ketika seseorang melewati padang gurun. Demikian halnya kita sebagai orang percaya, ketika kita melalui padang gurun,
di dunia ini bagi tempat ujian kita. Ya, di mana Yesus pernah diuji pada guru. Ya, kita ingat bagaimana ketika Yesus menang dari ujian, ya, dan dia akan ditawarkan oleh si jahat, si setan, bagaimana dia menawarkan kemilau bumi, tetapi Yesus ya berhasil lulus dalam pencobaan yang diberikan si jahat. Tapi kita juga sebagai orang percaya, kita juga belajar bagaimana ketika kita melewati padang gurun, ya, dalam penderitaan kita, dalam kesukaran kita, ya, kita harus menang melewatinya. Dan kita belajar ketika kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, ya, kita akan berteriak kepada Tuhan Yesus, meminta tolong, ya, ketika kita dalam kesesakan. Dan dikatakan dikatakan di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Artinya ketika kita melewati padang gurun, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta tolong, ya, meminta kekuatan dari Allah yang memberikan jalan yang lurus. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin kita melewati padang gurun, ya, yang sudah dalam kelelahan, dalam kelaparan, dalam haus secara rohani. Tapi ketika kita dibantu oleh Roh Kudus, ya, kita berseru kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, pertolongannya, dan Tuhan sertai membantu kita untuk dibawa ke tempat jalan yang lurus. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, tetapi yakin dan percaya ketika kita berseru kepadanya, Dia akan menyertai kita, membawa kita jalan yang lurus. Inilah kondisi yang pertama yang kita harus berenungkan, bagaimana ya kita bisa mengalami situasi ketika saat ini pandemi, ya, ibarat kita melewati padang gurun yang tidak pasti. Kita bisa tersesat, hilang arah, ya. Kita mungkin ya saat ini dipermudah oleh adanya GPS dari HP. Tapi zaman dulu firman Tuhan belum ada ditulis, belum ada GPS, ya. Tapi kita belajar hidup kita selama ada di bumi ini, tuntunan GPS kita adalah firman Tuhan, ya. Bapak Ibu tetap terus membacanya dan mempercayai dan mempunyai iman janji Tuhan yang mengarahkan, mendaerah kita ketika melewati padang gurun dalam kehidupan di dunia ini, ya, akan membantu membawa ke jalan yang menjadi kehendaknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, selanjutnya kita melihat bagaimana ya, yang kedua, ya, kemudian ketika melewati padang gurun, ya, ada satu lagu lama, ya, ada lagu lama yang mungkin pernah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ya, ini lagu lama yang menjadi berkat bagi kita. Ketika kita dalam kesukaran, tersesat, hilang arah, tapi pernyataan Tuhan, ya, ketika dulu kita pernah mungkin di luar jalurnya Tuhan, tapi ketika kita berseru padanya, ya, Tuhan menolong kita. Yang kedua, kemudian terbelenggu di dalam kegelapan. Kita belajar kembali ke Mazmur tadi, bagaimana di dalam ayat 10 dan 12 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya, bagaimana ketika terbelenggu,
ya memang tidak membuat kita bisa bebas. Dan kita belajar bagaimana Raja Daud pernah dalam kesesakan, hingga ibarat seperti dalam penjara. Kita ingat bagaimana Rasul Paulus pernah di penjara, terbelenggu, dan ketika pertolongan Tuhan, ketika dia dalam penjara, Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan kebaikannya, akhirnya dilepaskan dari penjara. Ya, malaikat Tuhan menyertainya dan membantunya keluar dari penjara. Inilah yang Tuhan bagaimana inginkan dalam orang percaya untuk kita tidak terbelenggu. Belenggu yang mungkin jadi ikatan-ikatan dosa yang mungkin seseorang sering menyimpan belenggu tersebut. Seringkali manusia menyimpan belenggu dosa, ikatan dosa favorit. Mungkin tidak membunuh, tidak lakukan penyembahan berhala, tetapi mungkin dosa perzinahan atau mungkin dosa lainnya yang jadi favorit, sehingga tidak terbebas, sehingga membuat beban yang ada dalam kehidupan seseorang tidak terlepas sehingga menjadi belenggu, hingga apabila tidak dibebaskan menghambat hubungannya terhadap Tuhan. Dan kita sadari bagaimana akhir-akhir ini orang percaya akan menjadi target operasi dari si jahat. Dia akan mengincar kelemahan seseorang dengan belenggu-belenggu. Mungkin saat ini di zaman modern, mungkin tidak ada ilah-ilah cara zaman kuno, tetapi ilah-ilah yang baru, sehingga iblis menawarkan, dengan adanya gadget, HP bisa menjadi berhala apabila tidak dipakai untuk hal yang baik. Dan inilah kita sadari bagaimana orang percaya harus terbebas dari belenggu dan beban ini. Apabila kita untuk membantu kita bebas dari belenggu ikatan dosa, kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita keluar dari belenggunya si jahat. Dan kita ingat bagaimana ketika dalam kita terbelenggu, membantu kita mulai jauh hubungan kita dari Tuhan. Mulai malas berdoa, mulai malas untuk datang ke rumah Tuhan, mulai malas beribadah karena belum dibebaskan belenggu-belenggu tersebut. Oleh sebab itu tetaplah berdoa untuk Tuhan memampukan kita melepaskan diri dari belenggu ikatan dosa yang ada. Dan inilah hal yang kedua, bagaimana situasi belenggu yang kita orang percaya harus sadari bagaimana kita harus ingat bahwa si jahat akan terus mengincar kita. Apabila kita tidak diperlengkapi oleh senjata Allah, beban atau belenggu tersebut akan tetap mengincar kita. Kemudian ketika kita berseru pada Tuhan dan berteriak minta tolong untuk terlepas dari belenggu, firman Tuhan dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan selamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Inilah bagaimana janji Tuhan, membantu orang percaya untuk terlepas dari segala belenggu-belenggu yang ada. Dan kita sadari kita butuh Roh Kudus untuk memutuskan belenggu ikatan yang masih belum dibebaskan. Misalkan seseorang mempunyai opo-opo atau terlibat dari okultisme, jadi ketika seseorang belum dibebaskan, sehingga ketika mungkin menjelang kematiannya akhirnya ikatan tersebut berlawan dengan di dalam dirinya hingga membuat kesulitan dalam kehidupannya. Dan kita sadari apabila kita tidak dilepaskan, tetap akan mengganggu. Dan tentunya apabila iblis masih mengikatnya, tentunya ketika memasuki kematian, dia akan membawa kita ke neraka karena belum terbebaskan dari belenggu. Inilah poin yang kedua, bebaskan belenggu yang tetap mengikat dalam kehidupan kita. Kemudian tersiksa sakit karena dosa. Yang ketika ini kita melihat di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 18.
Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang. Ya, kita belajar bagaimana ketika seseorang mengalami sakit penyakit, ya, misalnya tadi terlibat okultisme, akhirnya sakit penyakitnya akan tetap mengikatnya, menyiksanya, sehingga apabila tidak dilepaskan, ya, tetap terpenjara. Dan sebagai orang percaya, kita jangan, ya, menghakimi bahwa apabila seseorang sakit itu karena dosa, ya. Tentunya hanya Allah saja yang bisa menghakimi. Dan kita sebagai orang percaya hanya mendoakan. Ya, mungkin kita melihat bagaimana seorang ibu bolak-balik rumah sakit, ya, tentunya sangat menderita. Tapi kita sebagai orang percaya kita mendoakan. Kita tidak menghakimi karena dosa sehingga seseorang tersebut, ya, dinyatakan karena kesalahan. Tapi ingatlah sebagai orang percaya kita harus sadar hanya Allah yang tahu kondisi keadaan lubuk dari hati seseorang. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengalami sakit penyakit, ya, kita harus tetap percaya dan mempunyai iman. Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Dan kita melihat bagaimana ketika berserulah pada mereka, kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya. Ada juga karena kesalahan, ya, tidak menjaga pola makan, ya, sehingga mengakibatkan sakit dialami. Ya. Inilah bagaimana kita sadari apabila kita mengalami sakit penyakit, kita menyadari dan merenungkan pada Tuhan, ya, Tuhan akan memberitahu salah apa yang mungkin kita berbuat. Ya, saya ingat tahun yang lalu ketika Desember seperti bulan ini seperti ini, ya, sakit terpedu saya alami, kemudian, ya, sangat mengganggu, sangat tersiksa. Dan apabila keadaan kumat, ya, pasti akan menderita sekali, nyeri sakit sekali di bagian perut. Dan saya pikir ini hanya mah, tetapi kemudian setelah dibawa ke dokter dinyatakan batu abu. Dan karena saya tetap memegang janji kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saya, dan saya percaya Dia tetap akan menolong saya. Dan ketika menderita sakit batu abu pun Tuhan tolong saya, dan bahkan operasi Tuhan menyertai saya, ya, baik berangkat maupun pulang. Ya, saya berada di Kartina Semarang, ya, ada orang yang sama-sama menderita seperti saya, kemudian dia datangi kasur saya, ya. Dia justru minta dimotivasi, minta dikuatkan, ya, padahal, ya, sama-sama. Tapi inilah, ya, kadang kita ditempatkan dalam suatu situasi dan kita menjadi berkat bagi orang tersebut. Dan kita sadari bagaimana ketika kita mengalami sakit penyakit, sekali lagi ada maksud Tuhan yang harus kita lihat. Tetapi segalanya sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan pasti masih memberikan mujizat. Ya, ada seorang ibu yang hadir pagi hari ini juga, ya, mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Ketika mau operasi mata yang seharusnya ada 130-an, ya, tante, ya, kita lihat. Oh ya, yang 130-an, ya, tante, ya. Tapi ketika waktu itu sebelum operasi ternyata 170, ya. Tentunya tante panik, yang seharusnya sudah izin akan pulang pakai travel pulang ke rumah, ya. Tapi posisi
kadar tersebut 170-an, dokter memberi standar 130. Dan akhirnya secara cepat mujizat Tuhan berlaku terhadap Tante Ruth, sehingga dapat membantunya operasi dengan lancar. Dan inilah banyak kesaksian yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah alami. Saya tidak tahu apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, Tuhan lakukan kebaikannya. Tetaplah menyaksikan kebaikan Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Dan inilah yang poin yang ketiga tadi, untuk ketika kita sadari bagaimana seseorang mengalami sakit penyakit akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Tentunya membantu kita untuk hubungan semakin dekat pada Tuhan. Kemudian selanjutnya terperangkap badai. Kita melihat bagaimana di Pemazmur 107 tadi, di ayat yang ke-23, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena cilaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Inilah bagaimana keadaan manusia akhir-akhir zaman ini. Ketika badai, sama seperti murid Tuhan Yesus, sekonyong-konyong terjadi. Mungkin sama seperti saya ketika tahun 2002 atau ada badai, badai sakit penyakit, mendadak datang. Bapak Ibu juga pasti akan mengalami, kalau Tuhan izinkan mungkin. Tapi melalui badai ini kita belajar bagaimana kembali kita berteriak minta tolong dan berseru. Kalau tadi lagu kita yang nyanyikan, Yesus ku cinta kau, berseru kepadanya meminta pertolongannya. Dan ketika kita meminta pertolongannya, Dia tetap memberikan janji keselamatan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semua reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan. Inilah janji Tuhan bagaimana apabila kita menghadapi badai kehidupan yang mendadak datang, kita tetap berseru kepadanya, meminta keselamatan dan pertolongan. Bisa saja kita mungkin terjadi badai secara keuangan dalam rumah tangga, badai persoalan, problem, masalah yang mungkin tadinya kita tidak mengharapkan datang, tetapi mungkin datang hingga kita mungkin kehilangan arah, kita terhuyung, mungkin kita akhirnya bimbang dan ragu, sehingga apabila kita tidak mengingat kebaikan, mengingat kembali kepada Yesus yang akan memberikan pertolongan yang sejati dan akan melemahkan kita. Dan kita sebagai orang percaya kembali belajar untuk kita mengingat apabila badai terjadi dalam kehidupan kita meminta pertolongan kepadanya. Sama seperti murid Yesus ketika menyeberang suatu danau, dan pertolongan Tuhan menyertai murid-murid Yesus ketika badai-badai yang muncul terjadi, seperti dalam Alkitab tertulis bagaimana Yesus memberikan pertolongan. Saat ini Bapak Ibu Saudara kalian mungkin saat ini pernah mungkin mengalami badai yang tidak disangka-sangka muncul, dan tadinya sehat mungkin kemudian mengalami sakit penyakit. Yang mungkin tadinya ekonomi dalam mapan, tapi suatu saat terjadi kesulitan, kesukaran, sama seperti badai yang tidak kita harapkan. Hal inilah dalam kehidupan kita ingat bagaimana perjalanan ibarat kehidupan kita, perjalanan sama seperti kita mengarungi lautan. Dalam keadaan kita mengarungi lautan yang mungkin ombaknya mungkin belum terlihat, tetapi dalam
suatu waktu ya terjadi badai, ombak yang besar datang. Ya, mungkin para peramal atau ya banyak yang menilai bahwa tahun 2023 ya akan terjadi kesulitan, resesi, ya kesulitan apapun. Tapi kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita ingat Yesus jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya ya andalan yang kita harapkan. Ya. Ingatlah bagaimana ketika Bapak Ibu suatu saat apabila terjadi badai ya dalam kehidupan ini, kita berseru padanya meminta pertolongan. Demikianlah pernah kita di pagi hari ini, tetaplah yakin dan mempunyai iman bahwa Yesus satu-satunya keselamatan yang kita andalkan dalam hidup ini. Tetap bergantung padanya, tetap mengandalkan Dia sebagai penolong satu-satunya yang kita harapkan. Karena pengharapan kita hanya kepadanya. Kita jangan andalkan manusia dan kita jangan berharap pada manusia, tapi pengharapan kita hanya padanya yang akan membantu kita dalam kesesakan, yang membantu kita dalam kesulitan. Dan sekali lagi tetap mempunyai iman dan percaya padanya dan tetap memegang janji firman. Demikianlah firman Tuhan bagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus ku cinta. Bagi pengakuan kita bahwa kita mengasihi, kita belajar bahwa keselamatan hanya melalui Dia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Kita merenungkan dan meresapi makna lagu ini dan menyadari satu-satunya yang kita harapkan hanya melalui Yesus.
Yesus adalah keselamatan kami. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada buku-buku yang lain. Hanya Yesus Kristus yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Yesus adalah jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, memberkati sidang jemaat kami semua yang hadir pada pagi hari ini, dan Tuhan sudah memberkati hamba-Mu Denis yang sudah menambahkan firman-Mu. Terpujilah nama Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kabar Injil penginjilan Pak Peter ya, sebagai pelayan Tuhan di GPPC Penyeser Kudus juga ya Bapak, ini akan memperkenalkan diri. Sebelumnya Pak Peter akan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sedikit saksian. Beliau ini adalah seorang Muslim. Memang selama ini kan pelajaran saya penyembuhannya di daerah Sikentong. Ini masih satu desa sama Mas Wiso, cuma beda RT. Beliau ingin belajar, ingin untuk belajar. Setelah melihat, karena saya pernah di tetangganya beliau ada seorang ibu yang kesambat dan dia tidak bisa jalan, lumpuh. Terus sudah masuk di rumah sakit Bakti Asih. Terus mereka manggil saya datang lepaskan nyawanya di sawah karena kesambat. Saya lepaskan nyawanya dalam nama Yesus, nyawanya itu terlepas. Terus saya ikut ke rumah sakit. Ketika saya sampai rumah sakit, saya kasihkan Alkitab saya, dia pegang, langsung ibu itu bangun jalan. Nah di situ beliau langsung, saya ingin untuk ilmu saya lebih tinggi seperti Bapak. Sedangkan saya nggak punya ilmu. Saya cuma punya Yesus. Dari situ beliau juga dia tanya, siapa sih Yesus itu? Karena beliau nggak pernah sekolah juga. Cuma beliau juga hebat. Dia punya suatu kelebihan. Tulang patah bisa ngurut, dia bisa ngurut. Nah dari situ dia kepingin supaya seperti saya. Karena banyak di desa Sikentong, hampir sekitar banyak yang sudah membutuhkan saya. Cuman saya nggak pernah mengajak untuk masuk agama Kristen. Karena beliau ada, saya nggak pernah mengajak. Cuma saya hanya berbicara menyambut Yesus, karena saya Yesus berbicara sedikit. Yesus itu adalah Tuhan saya yang bisa menyelamatkan semua manusia, karena Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen, bukan datang kepada orang kafir, tetapi datang ke seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Di situ kemarin sore saya juga tak nyangka bahwa hari ini dia mau ikut ke gereja, karena saya nggak pernah ngajak, mau nggak ikut ke gereja saya nggak mau. Tak berani. Kemarin sore sama kerjaan dia ikut saya, adik iparnya kesambat, dikirimin ilmu santet. Saya ke sana, pulangin ilmu santetnya ke orangnya. Dalam nama Yesus engkau punya hak untuk mencabut ilmu santet itu. Puji Tuhan, berhasil. Di situ saya buka YouTube seorang pendeta yang mempunyai seorang kiai yang mempunyai jin 5.000 jin, peliharaan 5.000 jin. Beliau dengar, saya buka. Dari situ hati dia tertarik. Terus tanya, Bapak besok berangkat ke gereja jam berapa? 7:30. Oh ya, saya nggak nyangka. Pagi-pagi itu sudah ada di depan rumah saya tunggu mau berangkat ke gereja. Nah malam itu juga saya pernah ke rumahnya 1 kali saja. Di situ
saya ajarin doa. Saya puterin videonya, saya langsung kirim ke Pak Gembala. Saya langsung kirim ini, saya juga belajar doa. Puji Tuhan, mungkin Bapak bisa kenalkan nama sedikit. Beliau ini kepingin belajar, bukan saya nggak mengajak untuk masuk ke agama Kristen, cuma dia kepingin belajar mengangkut Yesus. Ya. Bisa kenalkan nama? Nama saya Ras. Oke. Iya. Nama Pak Rasdo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Masih berdiri di sini, nanti saya meminta Bapak Gosya, Bapak Immanuel maju ke depan. Kita akan mendoakan Pak Rasjo untuk ya semakin kuat di dalam Tuhan, mengenal Yesus semakin dalam, berakar dan bertumbuh. Dan kita seluruh yang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini akan mengarahkan berkat kepada Bapak Rasjo, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia semakin hari semakin mengenal Yesus, semakin mencintai Yesus, semakin mengasihi Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Immanuel untuk maju ke depan. Mas Wisbo, ya, boleh maju ke depan juga. Ya. Nanti Bapak Immanuel akan berdoa untuk Pak Rasjo. Puji Tuhan. Mari kita akan doa buat Bapak yang sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena salah seorang anak-Mu Tuhan datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Biar pada kesempatan pada siang hari ini, di dalam nama Yesus, para saudara yang menerima Engkau Tuhan, mari Tuhan, Engkau sendiri akan tuntun lewat Roh-Mu Tuhan, agar Engkau dalam kehidupannya semakin bertambah Tuhan, dan membimbing dalam kehidupannya untuk lebih mentaati akan Engkau Tuhan. Tuhan, pakai kehidupan untuk keluarganya Tuhan, agar semua orang-orang yang ada di sekitarnya boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak, apa yang dia rasakan pada saat siang hari ini untuk menerima Engkau Tuhan, kebahagiaan yang luar biasa, kesukaan yang daripada Engkau ada di dalam kehidupannya, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk Pak Rasjo Tuhan. Dan kami percaya seluruh malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai ketika Pak Rasjo mengakui Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya yang menjadi jawaban dalam kehidupannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan Pak Rasjo Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Yesus, semakin bertambah dalam dan semakin mengenal Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Pak Rasjo Tuhan hadir bersama kami semua untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Kuatkan imannya Tuhan, berkati keluarganya, anaknya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Segala ikatan, segala belenggu yang masih mengikatnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk melepaskan segala belenggu yang ada, sehingga dia terbebas Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan kesehatannya, berikan kekuatan selalu dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, boleh bersalaman. Ya, selamat bergabung dengan keluarga. Ada jemaat yang nanti hari Minggu, kemungkinan minggu depan bisa datang. Oke. Dan saya
Ya, karena pekerjaan saya sudah begini. Dulu di Balikpapan selama 3 tahun saya jadi penginjil. Saya buka pos PI, 3 pos PI. Ini buktinya saya di sini baru pelayanan 1 tahun. Sudah berapa jiwa yang saya ambil. Makanya pernah saya komitmen. Seandainya tidak ada jemaah dari gereja mana yang sponsorin saya percaya bahwa saya akan buat gereja sendiri. Tapi karena puji Tuhan ada gereja yang bisa sponsorin saya untuk melayani, maka jiwanya akan datang terus, jiwanya akan masuk terus. Disinilah kandang dombanya akan datang. Yang penting yang menjaga kandangnya tetap memantau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi. Ya, terima kasih Tuhan dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.